Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Abel, presenter Mugaru. Jadi guys, hari ini aku mau take video iklan buat PPDB Mugaru Jalur Inden. Kalian tahu gak sih guys, bedanya iklan-iklan Mugaru sama sekolah yang lain? Yap, betul banget. Kalau iklannya Mugaru guys, itu sangat sulit untuk ditiru. Kalau iklan sekolah lain, sorry ya, kalau aku bilang terlalu mudah untuk ditiru. Kalian pernah lihat kan, ada video orang belah kelapa, habis itu airnya muncrat. Nah, itu yang dijadikan orang-orang sebagai iklan sekolah mereka. Sekolahmu juga kan? Paling loh ya. Tapi tenang aja guys, bukan sekolahmu doang kok yang bikin kayak gitu, tapi banyak banget. Terus gimana dengan Mugaru? Nah, di sini nih perbedaan iklan Mugaru dengan sekolah-sekolah lain. Sulit ditiru. Gak percaya? Coba kamu bikin iklan kayak Mugaru. Emang gimana sih iklannya Mugaru itu? Ya jelas beda lah. Emang apa sih bedanya? Yang pertama, mengandalkan skill public speaking. Yang kedua, mengandalkan percaya diri. Yang ketiga, tidak bertele-tele alias jelas dan lugas. Yang keempat, menginspirasi. Dan yang terakhir, no plagiat alias original. Sekolah yang bikin iklan banyak, tapi yang original cuma Mugaru. Aku Abel, bye. Emangnya banyak Bel yang bikin iklan yang mudah ditiru itu Bel? Banyak lah Pak, bahkan saya tuh sampai mikir kayak kok mereka nggak kreatif banget sih. Oh iya, kamu lihatnya di mana? Di TikTok atau di mana? Iya Pak, pokoknya di semua sosmed itu ada Pak, bahkan ratusan Pak yang bikin. Walah Bel. Jadi kamu merasa mereka itu nggak kreatif gitu ya? Iya bener Pak. Jadi yang original itu cuma Mugaru kayaknya Bel? Betul, jadi original cuma Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lovers semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, insya Allah. Pagi hari ini, pagi yang cerah, ini hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 ya. Dan ini saya ngevlog lagi, saya membuat konten lagi supaya apa? Supaya masyarakat tahu ya, kalau di Mugaru ini memang setiap pagi itu ada siaran pagi ini ya, dan ini adanya hanya di Mugaru ya. Mungkin Mugaru lovers bisa ngecek ya di YouTube, di medsos yang lain gitu kan, sekolah mana yang setiap pagi ada seperti ininya itu cuma Mugaru ya. Ini saya pastikan ya, saya pastikan hanya di Mugaru. Kenapa kok ada acara seperti ini, menyambut pagi seperti ini? Ya karena ini untuk melaporkan ya, untuk memberitahukan ya kegiatan SMP Muhammadiyah Tigawaru di jam 6:30 sampai jam 7 itu seperti apa. Nah ini seperti biasanya di Gelora Mugaru sudah ada beberapa guru ya. Ini dari sana, ini ada dari Bu Nur ya, kemudian ada Bu Ani dari Ngingas, ini dari Bu Zia dari Candi, Pak Rizal dari Candi. Wah, yang dari Candi kok jajar di sini, terus yang dari warung dari sini. Seperti janji. Menyusul lagi ya, ini guru yang paling tampan setelah saya ini. Ini ada Pak Akil dari Krian. Wah, luar biasa. Dan ini kalau ngomong-ngomong tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru ini memang unik ya, karena ada beberapa guru itu yang alumni SMP Muhammadiyah Tigawaru, bahkan dari TK sampai S2-nya pun juga diselesaikan di pendidikan di Muhammadiyah ya. Ini ada Bu Ani ya, Bu Ani, monggo Bu Ani, kita ngobrol-ngobrol dulu Bu Ani. Nah ini Bu Ani ini dari TK sampai S2 ya. Ini ya Bu. Oh, dari belum ada TK Bu? Ada, cuman saya ngikut tetangga. Oh, ngikut tetangga. Karena ibu saya anaknya banyak, jadi padahal saya sudah disekolahkan di sini kalau tidak salah masih di sebelah barat sana loh Pak Nur. Jadi kan tidak ada yang ngantar. Ibu anaknya kecil-kecil, jadi TK saya itu sekarang ditempati Alfamart itu loh Pak Nur. Oh, oke. Nah, itu dulu TK-nya di situ. Terus SD, SMP, SMA sampai S1, S2 di Muhammadiyah semua sama Pak Nur. Oke, pertanyaannya Ibu, apakah hendak bosen belajar terus di Muhammadiyah? Bahkan ngajarnya pun juga di Muhammadiyah. Muhammadiyah saja, enggak yang lain? Tidak Pak Nur, saya meskipun sekolah di
lembaga Muhammadiyah tidak ada bosannya. Terbukti setelah dewasa saya merasakan ternyata oh ini yang dimaksud orang tua saya untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang ada pembelajaran agamanya. Jadi di kedepannya itu banyak manfaatnya Pak Nur. Bagi saya sendiri pribadi sebagai seorang ibu bisa mendidik anak sekaligus anak-anak didik saya dengan apa ya, nuansa agama gitu Pak Nur. Terus kok tidak bosan mengajar juga di SMP Muhammadiyah. Saya dulu pernah Pak Nur juga mengajar di sekolah lain, sekolah umum. Tapi yang saya rasakan lebih apa ya, lebih enak mengajar di sekolah yang bernafaskan Islam. Karena apa Pak Nur, di sekolah di sekolah selain Muhammadiyah yang umum itu gini, kayak nuansa religinya kurang gitu Pak Nur. Jadi kalau di sini kita kan juga punya tanggung jawab terhadap anak didik kita, meskipun bukan anak pribadi ya, punya tanggung jawab untuk mendidik kegiatan ibadahnya. Itu yang menjadi nilai plus bagi saya. Ini jadi kita itu selain bekerja di sini juga beribadah Pak Nur. Itu yang saya suka. Jadi ada nilai ibadahnya, tidak hanya melulu mencari cuan. Dan ini dengan kata lain Bu Ani ini hidupnya dihabiskan di sekolahan ya. Karena apa? Di Mugaru di Muhammadiyah Bu ya. Dihabiskan di Muhammadiyah. Karena apa ya? Karena dari SD, SMP, SMA, S1, S2 ngajar di Muhammadiyah ini kan berarti kan semua hidupnya ini kan di Muhammadiyah ini Bu. Nah, kenangan apa Bu kalau dari Mugaru ya? Waktu Bu Ani dulu sekolah di Mugaru itu seperti apa sih Bu? Waktu zaman saya masih ada 3 rombel Pak Nur. Kelas, kalau dulu bukan namanya kelas 1 SMP nggih. Kelas 1 rombel, kelas 2 1 rombel, kelas 3 juga 1 rombel. Dan yang masih saya kenang itu setiap anak, karena pihak sekolah itu pengen masih siswanya didik tapi tidak kalah dengan yang lainnya. Jadi kegiatan yang saya ingat itu kegiatan IPM-nya sangat kuat sekali, sangat kental sekali Pak Nur. Kebetulan waktu itu kakak-kakak IPM itu kan kalau dulu itu tidak dari sekolah Pak Nur, tapi dari kader-kader Muhammadiyah yang Ikatan Pelajar Muhammadiyah, meskipun tidak di sekolah di Muhammadiyah, mereka itu mendidik, melatih kita mulai dari, kalau dulu kan ada ujian nasional ya Pak Nur. Nah, itu yang mengadakan tryout itu kakak-kakak IPM yang tidak, kalau sekarang kan IPM yang sekolah di sini yang membina, tapi dulu kakak-kakak IPM yang di luar SMP Muhammadiyah 3 Waru tapi domisilinya di Waru, tergabung dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Mereka itu mendrill kita untuk sukses UNAS, kemudian melatih kita untuk ini Pak Nur, Pak Nur sekarang apa, presenter. Kalau dulu MC gitu ya, dilatih jadi MC. Jadi itu yang saya masih terkenang ya. Waktu itu dilatih oleh Pak Hartoyo yang sudah almarhum itu Pak. Iya, itu yang membina kita di kegiatan-kegiatan untuk menjadi seorang leader yang bisa berani berbicara di depan ya. Selain IPM, saya juga ikut di Nasihatul Aisyah waktu itu Pak Nur. Jadi terkenang sekali sekolah di Mugaru waktu itu antara IPM, bukan seperti yang sekarang ya, yang di dalam, tapi anak-anak IPM yang di luar sekolah ini ikut menyatu dengan kegiatan di sekolah ini. Itu Pak Nur. Kalau zaman dulu ya, memang zamannya masih ya tidak seperti sekarang kan. Sekarang semuanya sudah dilakukan oleh Ikatan Pelajar Siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru sendiri. Oke. Nggih Bu. Bu Ani ini mulai dari sekolah di Mugaru sampai ngajar. Ini sudah mengalami atau apa namanya itu? Mengikuti berapa kali pergantian kepala sekolah Bu? Waktu Bu Ani SMP itu siapa? Kemudian sudah jadi guru siapa Bu? Ya, terima kasih Pak Nur. Waktu saya sekolah pertama masuk itu Pak Suwito. Pernah mengalami Pak Suwito. Kalau tidak salah 1 tahun. Setelah itu Pak Nur Afandi.
sampai saya bekerja itu masih Pak Nur Afandi. Kemudian Pak Nur Afandi karena pensiun, baru Pak Wahyudi. Setelah Pak Wahyudi mengalami Pak Natif juga. Kemudian setelah Pak Natif resign, kembali lagi Pak Wahyudi, sampai sekarang Pak Agus. Tak terasa Pak Nur 32 tahun mengabdi di SMP Muhammadiyah Tigawar. 32 tahun, ini seumuran saya ini Bu. Seumuran saya. Saya itu antara 23 sama 32 Bu. Enggak jauh beda. Oke. Dan tentunya Bu, tentunya di Mugaru ini kan banyak kenangan gitu kan Ibu ya. Nah, dulu kan 3 kelas Bu. Ya. 3 kelas itu masih nyampur sama SD-nya juga di sini, TK-nya juga di sini. Ada TK. Oke. Pada waktu itu gimana Bu? Perasaannya sekolah saya kok kecil, apakah nanti saya itu bisa maju, bisa berprestasi atau enggak? Gimana perasaannya Bu Ani? Waktu itu kita sama teman-teman kru guru ya dan seluruh staf guru dan karyawan hulu sampai hilir itu semua semangatnya tinggi Pak Nur. Meskipun siswanya hanya 3 rombel, tetapi tidak lepas dari prestasi yang baik-baik Pak Nur. Banyak mengukir prestasi di bidang ilmu pengetahuan Pak Nur. Kalau zaman dulu itu banyak sekali anak-anak kita yang berprestasi. Contohnya kakak kelas saya dulu Pak Nur ya, itu nilainya, padahal kita itu dulu waktu angkatan saya ujian nasional gabung dengan SMP 1, tetapi nilai mapel bahasa Inggrisnya kakak kelas saya terbaik Kecamatan Waru. Kemudian waktu saya mengajar itu ada beberapa anak yang juga prestasinya bagus, seperti yang saya lupa Pak Nur, yang rumahnya Tropodo perempuan itu. Terus kemudian seiring itu putranya Pak Mahfud, Ainur Rahma Kamila, terus sama putrinya Pak Aris itu kan juga sama-sama punya prestasi. Iya, sama-sama berprestasinya. Kemudian yang lainnya ini siapa ya, yang rumahnya Saud Ratap itu banyak sekali Pak Nur yang dulu itu di bidang ilmu pengetahuan. Kalau sekarang anak-anak sekarang kayaknya jarang Pak Nur yang ilmu pengetahuan. Ini baru muncul kelas 7C itu, Nasional IPS. Anak-anak sekarang kayaknya lebih ke arah ini ya Pak Nur, skill, keterampilan. Mungkin mengikuti eranya mungkin Pak Nur ya. Sekarang kan yang lebih banyak diterapkan di skill atau keterampilannya. Nah, zamannya Bu Ani dulu itu kan belum ada HP Bu. Iya. Nah, itu saya itu bisa membayangkan dulu itu kayak apa ya? Sudah pakai sepatu atau belum Bu zaman dulu itu? Terus gimana seandainya apa namanya itu? Mengerjakan tugas-tugasnya, kan belum ada HP, belum ada internet Bu. Sumber belajarnya itu apa Bu? Ya, zaman dulu sudah bersepatu Pak Nur, zaman saya sudah pakai sepatu. Cuman ya tidak sekeren anak sekarang lah sepatunya ya. Untuk sumber belajar pada saat itu adalah ya satu-satunya di perpustakaan Pak Nur, sama guru. Jadi guru, makanya anak dulu itu sama guru sangat hormat, karena dianggapnya guru itu adalah segalanya, sumber ilmu, sumber segalanya. Makanya mereka patuh sama Bapak Ibu guru. Jadi kalau kita ada tugas gitu Pak Nur, sudah bergantian pinjem buku. Contohnya mau ujian nasional Pak Nur, zaman saya dulu fotokopi itu 1 lembar 1.000 itu mahal Bu, bagi zaman masa dulu. Dan lagi fotokopi itu adanya di sana seberang jalan, satu-satunya. Nah, satu-satunya cara Pak Nur supaya bisa punya soal-soal itu ya pinjem bank soal di perpustakaan dan ditulis sampai tangannya tekok ini. Tapi ya semangat Pak Nur, tidak ada rasa capek atau apa. Itu mungkin yang membuat semangat anak-anak dulu. Jadi bergantian pinjam buku di perpustakaan. Itu masa-masa dulu Pak Nur. Tapi mungkin beda ya. Anak sekarang kan tinggal searching, itu aja sudah ditemukan. Kalau guru SMP Mugaru yang paling berkesan Bu, ini yang menginspirasi Bu Ani ya, mungkin menginspirasi semangat belajar, pengen jadi guru atau lain sebagainya. Ini siapa Bu? Di sini dulu yang sering kayak memberi motivasi itu
Bu Sri Darwati itu Pak. Oh, gurunya Bani? Iya, itu guru saya, Bu Sri Darwati itu. Memang orangnya energik Pak Nur ya. Sampai sekarang itu saya lihat kegiatannya masih energik. Betul, Bu Sri itu ndak ada apa ya Pak Nur, ndak ada capek-capeknya. Meskipun dulu pernah Pak, sudah sama-sama mengajar, ada kegiatan keluar kota. Padahal dia itu loh sakit, berusaha untuk bisa ikut dengan cara datang ke dokter untuk diberikan check up dan obat supaya dalam perjalanan sehat dan bisa ikut kegiatan itu hebatnya Bu Sri, Pak Nur. Oke. Nah, Bu Ani itu kan dulu kan pernah menjadi kurikulum, oke. Nah, sedangkan Bu Sri ini kan gurunya Bu Ani kan begitu kan. Gimana perasaannya Bu? Dulunya sebagai murid terus dalam perjalanannya menjadi kurikulum dan harus iya, mengatur semuanya, gimana? Ya gini Pak Nur, yang namanya kita itu pernah menjadi siswa ya, tetap saya hormati. Cara menyampaikannya ya harus dengan santun lah Pak Nur. Ya, untungnya Bu Sri itu orangnya ya maksudnya paham dengan kondisi kedinasan. Jadi orangnya ya bisa menerima. Yang penting kita itu bisa andap asor, mengerti tata krama dengan siapa kita harus menghadapi itu Pak Nur. Oke Bani, kalau saya sekarang ini, saya kan masuknya ini kan bareng sama Pak Arif gitu, bareng satu liting sama Pak Arif. Dulu itu saya pernah ingat Bu, pernah ngajar anak, kemudian udah lulus. Sekarang ini anaknya ini masuk ke sini lagi, berarti saya ini terbilang sudah kakek-kakek Bu. Anak-anak itu seharusnya panggil saya itu bukan Pak Nur tapi Mbah Nur begitu kan. Nah, kalau Bu Ani sendiri, saya ingat Bu Ani. Bu Ani ini seperti apa? Seperti Mbah Buyut atau gimana Bu? Ya, sama Pak Nur lah, itu yang namanya siapa? Safira atau siapa itu kan juga murid dari sini, murid saya dulu. Banyak. Ya. Belum Mbak Buyut lah Pak Nur, belum. Nenek begitu ya. Kalau jenengan tadi kakek saya nenek. Banyak Pak Nur. Siswa-siswa sini itu dulu adalah ayahnya atau ibunya adalah murid kita. Sama itu loh yang di 9B, anaknya Pak Fauzi, Zara apa Sarah itu. Itu kan ibunya juga murid saya dulu. Sama Pak Nur. Alhamdulillah ya, anak-anak itu masih itu Pak Nur. Di grup-grup itu kadang dimunculkan. Bu, masih ingat ya di grupnya yang kelasnya siapa itu Rasya itu diganti namanya Pak Nur. Kemudian ada lagi kalau yang keluar dari grup, Bu masih ingat saya muncul. Jadi saya bersyukur masih diingat oleh mereka Pak Nur. Nah, ini kan walau perjalanannya Bu Ani ini kalau di Mugaru sangat panjang gitu ya. Kalau perbedaan Bu Ani dulu sama sekarang, kalau dulu itu kan pada waktu masih muda cara mengajarnya itu kan beda dengan sekarang Bu. Nah, apa perbedaannya Bu menurut Bu Ani? Perbedaannya kalau dulu itu kan Pak Nur peralatan pembelajaran masih sederhana ya. Kalau sekarang kan enak Pak Nur, ada PPT, bisa bikin PPT, ada slide, kemudian anak-anak bawa HP itu kan bisa proses pembelajaran lebih mudah, tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Kita tinggal Pak Nur sebagai ini loh ya, sebagai fasilitator saja. Tapi kalau dulu kan ngoyo Pak Nur, kita sumber belajarnya, apalagi kalau ini pengen bikin kayak PPT gitu Pak Nur, kita dulu di rumah beli kertas manila Pak Nur. Nah itu kudu bondo itu Pak Nur, kertas manila kita buat sket-sket, nanti kalau ngajar ditempel, kalau sudah selesai digulung, besok dipakai untuk kelas lainnya. Jadi seperti itu Pak Nur susahnya. Kalau sekarang kan enak, tinggal klik-klik sudah ada. Wow, luar biasa ini. Kalau saya ini kan di Mugaru ini baru berapa tahun Bu ya? Dari 2006 sampai 2024. 18 Bu. Iya, 18 tahun. Dan pada waktu itu masih 3 kelas kayaknya Bu. Ya, masih 3. Iya, masih 3 kelas, terus lantai 2, lantai 3 ini insya Allah ikut membuat proposal dan lain sebagainya. Iya. Dan tentunya
SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini kan rumah kedua bagi kita gitu. Apapun apa namanya itu tantangannya harus kita sambut dengan penuh semangat supaya Mugaru ini tetap nomor 1. Nah, Bu Hani percaya nggak kalau Mugaru ini di mata masyarakat itu sekolah yang bagus seperti itu? Ya, percaya Pak Nur, yakin, karena banyak orang kadang-kadang kebetulan saya berada di suatu tempat gitu, ada orang yang membicarakan, oh alhamdulillah berarti sekolah saya menjadi perbincangan di luar. Pernah saya Pak Nur, saya pura-pura enggak tahu aja mau disekolahkan kemana anaknya, kebetulan gitu loh, tak saling tanya orang itu, wis di Mugaru aja. Terus buktinya Pak Nur, waktu anak saya SD itu loh, itu ada teman ojeknya anak saya, ibu-ibu yang mungkin pernah menjadi ojeknya anak sini. Saya tahu sendiri, ada ibu-ibu tanya itu di sekolah, nek gak keterima nang negeri sekolah nang ndi? Iku lah sekolah sing apik, sing disiplin iku nduk endi Bu gitu. Mungkin ojek yang ngantar-ngantar anak sekolah itu orangnya mungkin apa ya? Orangnya punya wawasan pendidikan mungkin Pak Nur ya. Jadi pusat pertanyaan ibu-ibu ya. Ya. Jadi pusat pertanyaan ibu-ibu tadi. Saya sempat mendengar itu, dolekno sekolah sing disiplin, tertib. Oh iku lho, nduk sekolahan Mama Ibat itu lho bagus. Alhamdulillah, berarti kan orang itu mengamati, melihat kegiatan kita. Terbukti Pak Nur, kalau saya amati di sini ya, anak-anak kita itu kan begitu turun dari sepeda yang diantar ya, sepeda mobil, itu kan langsung masuk ke ruangan. Kemudian yang bawa sepeda motor bergegas segera masuk sekolah. Itu menunjukkan anak-anak itu punya semangat yang tinggi. Kalau saya amati ada di sekolah lain itu sepeda ditaruh, padahal loh ya waktunya masih, meskipun masih lama, anak-anak sini kan tetap semangat langsung masuk sekolah. Kok gandang segera masuk, si leren ngerumpi-ngerumpi, si leren nongki-nongki. Nah itu kan berarti semangatnya kurang. Tapi kalau saya perhatikan, saya pikir di sini anak-anak itu langsung dengan semangat, wajah yang ceria masuk ke lokasi Mugaru. Padahal itu sampai sore Pak Nur ya, tapi mereka semangat. Kadang pulang loh Pak Nur, saya itu sampai bubar sik tabuk sik OTW lah, iya turuno nggak mau, masih di sekolah. Berarti arek-arek iki jauh digawe anu Pak Nur, boarding ae sik tidur di sekolahan. Nggih. Dan saya setuju sekali dengan Bu Hani ya, kalau sekolah Mugaru ini memang benar-benar sudah terkenal karena zaman sekarang ini Bu Hani ya, sekarang kan zamannya medsos, jadi apapun itu bisa ditembus dengan medsos. Orang lagi masak bisa melihat sekolah Mugaru itu seperti apa. Dan kemarin saya tanya sama Karina Bu, waktu podcast dan videonya belum saya upload, kamu tahu Muhammadiyah Tiga Waru itu dari mana? Dari mama Pak. Mamamu dari mana? Dari searching Pak di Google Bu. Apa kata kuncinya apa? Pas mencari di Google itu, kata kuncinya itu SMP swasta terfavorit di Sidoarjo Bu. Keluarnya Mugaru Bu. Itu katanya Karina kemarin itu. Dan ini mudah-mudahan ibunya Karina lihat ini ya. Dan sama Pak Nur, ketika saya masuk pertama ke anak-anak itu, saya tanya Pak Nur, saya mesti tak data Pak Nur, anak-anak sini ini banyak kan dari sekolah mana. Nah setelah saya tanya, kamu tahu Mugaru dari mana? Kebanyakan dari sosmed Pak Nur. Terus kemudian pas pulang, kebetulan ada wali murid gitu ya, coba saya tanya juga, searching ya dari sosmed. Siswa kita itu kan banyak yang dari jauh-jauh Pak Nur, nggak hanya sekitar sini. Alhamdulillah, berarti sosmed kita berhasil, mantap Pak Nur ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi Pak Nur. Dan juga jangan hanya di sosmed saja, di dalamnya juga diperbaiki. Nggih, harapannya Bu Hani sama dengan harapan saya dan sama dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Karena Mugaru ini adalah rumah kedua bagi anak-anak, bagi kita semuanya, untuk selalu meningkatkan wawasan, untuk selalu menambah ilmu, supaya nanti kedepannya itu SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini menjadi sekolahnya calon-calon pemimpin bangsa yang handal. Bukan hanya pinter, tetapi juga mereka berkarakter yang baik. Terima kasih Bu Hani atas waktunya Bu Hani. Dan
Terima kasih saya ucapkan kepada Mugaru Lover semuanya yang sudah melihat tayangan ini, karena tayangan yang seperti ini adanya hanya di Mugaru, maka jangan sampai kelewatan, jangan sampai tertinggal ya. Selalu ikuti podcast Menyambut Pagi di Gelora Mugaru bersama saya Pak Nur dan Bapak Ibu guru serta siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Baru. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.